Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Anissa dengan nomor induk mahasiswa E712111010 dari program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Sebelumnya, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Ayu Hendrati Rahayu SST MHKes selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Efektif dan Komunikasi Bisnis. Tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung masuk ke materi. Nah, di dalam topik yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa sih perencanaan pesan-pesan bisnis itu? Di dalam perencanaan pesan-pesan bisnis, yang pertama ada pemahaman konsep komposisi. Nah, konsep komposisi ini sering disebut dengan composition process, yaitu proses penyusunan pesan-pesan bisnis untuk menciptakan suatu tujuan dalam bisnis. Jadi di dalam bisnis itu harus ditentukan terlebih dahulu tujuannya itu akan seperti apa. Nah, dalam pemahaman konsep pesan-pesan bisnis ini ada 3 penyusun, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini mencakup hal dasar seperti maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok atau sering disebut main idea yang akan disampaikan, dan media yang digunakan ketika menyampaikan pesan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini meliputi penggunaan kata, kalimat, paragraf. Nah, si penggunaan kata, kalimat, paragrafnya itu harus mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh penerima pesan supaya pesan yang kita disampaikan itu akan mudah diterima dan dipahami. Nah, dan yang terakhir ada revisi. Revisi itu melakukan pengecekan sekaligus revisi seperlunya sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Nah, tadi kan di pengorganisasian itu ada pengorganisasian secara kata, kalimat, dan paragraf. Nah, di tahap revisinya ini yang ketiga elemen tadi itu akan dikaji lebih lanjut, direvisi atau diperbaiki. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penentuan tujuan. Penentuan tujuan itu untuk mendapatkan goodwill. Pesan bisnis harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Jadi antara individu dengan organisasi itu harus sejalan agar mendapatkan goodwill. Oke, mengapa sih tujuan dalam organisasi itu atau dalam pesan bisnis itu harus jelas? Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada keputusan untuk meneruskan pesan. Nah, tanyakan dulu nih sama diri sendiri, apakah pesan itu diperlukan atau tidak. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif mereka untuk menyampaikan pesan itu apa, tujuannya apa, jadi motivasinya itu apa, motif-motif mereka itu apa. Nah, yang ketiga ada keputusan untuk memutuskan isi. Keputusan untuk menetapkan isi ini untuk menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memutuskan isi pesan. Dan yang terakhir ada keputusan untuk menetapkan saluran media. Nah, saluran komunikasi yang akan digunakan dalam isi pesan bisnis itu apa, atau apakah akan digunakan secara lisan atau secara tulisan. Oke, selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ini ada 3. Yang pertama untuk memberikan informasi atau informaing. Yang kedua memujuk atau persuasi untuk mempengaruhi gitu. Dan yang ketiga adalah melakukan kerjasama kolaborasi. Oke, yang ketiga ada cara menguji tujuan. Nah, cara menguji tujuan bisnis ini apa saja sih? Yang pertama, kita harus menguji apakah tujuan tersebut realistis untuk dipergunakan. Yang kedua, apakah waktunya tepat. Dan yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan tersebut tepat. Dan yang terakhir, apakah tujuannya dapat diterima perusahaan. Jadi kita tidak boleh mementingkan individu kita sendiri, tetapi harus juga mementingkan atau dapat diterima oleh perusahaan yang kita tuju. Oke, yang selanjutnya ada analisis audiens. Analisis audiens ini yaitu terdapat 3 poin. 3 poinnya itu yang pertama ada cara mengembangkan profil audiens. Nah, di cara mengembangkan profil audiens ini
kita harus mengetahui dengan cara melakukan investigasi siapa audiens yang akan kita hadapi dalam berkomunikasi untuk mengantisipasi reaksi atau efek dari komunikasi. Siapa tahu efeknya itu negatif ke kita atau lebih baik positif, tapi kita itu harus menginvestigasi atau mencari tahu audiens sasaran kita itu siapa. Dan yang kedua, ada cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Nah, dengan cara mencari tahu apa yang diinginkan, beri informasi lengkap dan akurat. Kita harus mencari tahu nih, yang audiens kita butuhkan itu seperti apa. Bila perlu, kita harus mencari informasi yang lengkap dan akurat untuk ditujukan sesuai yang diinginkan oleh audiens. Dan yang ketiga, ada cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens yang bertujuan untuk mengubah perilaku para audiens melalui pendekatan emosional supaya kita mendapatkan feedback yang baik dari audiens. Oke, yang selanjutnya ada penentuan ide pokok. Nah, penentuan ide pokok ini adalah setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema atau topik, yaitu ide pokok atau main idea. Yang tadi tujuan, yang pertama, yang kedua ada ide pokok. Hal-hal lain selain ide pokok hanyalah ide-ide pendukung atau supporting idea. Oke, teknik untuk menentukan ide pokok sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, teknik curah pendapat atau brainstorming. Nah, di brainstorming ini ada dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada storyteller store. Storyteller store ini yaitu menelaah pesan-pesan yang akan disampaikan, fokus pada alasan berkomunikasi. Jadi, sebelum pesan itu disampaikan kepada audiens, kita harus melihat nih, menelaah lagi pesan yang akan disampaikan itu seperti apa, terus alasan kita berkomunikasi juga seperti apa. Yang kedua ada CFR atau Conclusion, Findings, Recommendation, Worksheet. Nah, si worksheet ini membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dengan rekomendasi. Jadi berhubungan antara satu sama lain. Jadi si worksheet ini adalah media yang digunakannya untuk si CFR ini. Oke, yang ketiga ada random list. Random list ini ya berupa kertas kosong yang akan kita isi dengan ide-ide yang telah kita pelajari dan kemudian dihubungkan. Yang selanjutnya ada journalist approach. Pendekatan ini memberikan poin yang baik sebagai langkah awal. Yang selanjutnya ada question and answer chain dengan cara melihat dari sisi perspektif audiens. Nah, sebelum kita menyampaikan pesan itu, kita harus memposisikan diri kita sebagai audiens nih. Apakah pesan itu enak gitu diterima oleh kita sebagai audiens atau tidak? Yang poin selanjutnya, setelah tadi brainstorming, ada pembatasan cakupan. Nah, pembatasan cakupan ini merupakan penyajian rutin kepada audiens yang telah kita kenal, hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas. Cara ini dapat membangkitkan rasa hormat audiens pada kita. Nah, sebaiknya kita itu menggunakan kata-kata seperti tadi, singkat, padat, jelas, supaya kita mendapatkan penilaian positif atau membangkitkan rasa hormat kita, audiens ke kita gitu, sebagai komunikator. Oke, nah di seleksi saluran dan media ini terbagi menjadi dua, karena komunikasi itu ada dua, komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Di mana komunikasi secara lisan ini yaitu menginginkan umpan balik segera dari para audiens. Jadi kayak berkomunikasi aja gitu. Jadi kita itu harus memberikan respon dari komunikator sebagai audiens. Nah, sementara di komunikasi tertulis ini tidak memerlukan umpan balik segera. Contohnya kan misalnya dalam surat penerimaan kerja, emailnya harus dibalas nih. Nah, jadi kita membalasnya itu dalam kurun waktu tertentu, jadi tidak langsung. Yang kedua, di komunikasi lisan yaitu pesan relatif sederhana dan mudah diterima seperti yang telah dijelaskan tadi. Kalimatnya harus singkat, padat, jelas sehingga mendapatkan respon positif dari para audiens. Sementara di komunikasi tertulis, pesan sangat rinci, kompleks dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Selanjutnya, tidak memerlukan catatan permanen di komunikasi lisan. Sementara di komunikasi tertulis memerlukan catatan permanen.
Dan di komunikasi lisan juga dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Sementara di komunikasi tertulis ingin mencapai audiens yang luas. Di komunikasi lisan menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Jadi ada kayak diskusi. Sementara di komunikasi tertulis ingin meminimalisasikan distorsi penyampaian pesan. Sementara untuk media komunikasi tersendiri, di komunikasi lisan mencakup percakapan secara langsung, pidato, pertemuan, telepon, surat-surat atau voicemail, voice over internet protokol, audio tape dan video tape, telekonferensi dan konferensi video. Sementara di media komunikasi tertulis mencakup surat-surat, memo, laporan, proposal, email, surat reguler, surat khusus, fax mail. Nah, di pengorganisasian pesan-pesan bisnis, ada beberapa hal yang menyebabkan pesan-pesan bisnis ini tidak dapat terorganisasi dengan baik. Apa saja sih yang menyebabkan pesan itu tidak terorganisasi dengan baik? Yang pertama, ada bagian awal yang bertele-tele, jadi tidak langsung masuk ke intinya, tetapi menggunakan kalimat yang panjang, bertele-tele, dan sulit diterima oleh para audiens. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang tidak relevan. Yang ketiga, informasi penting terlupakan. Seperti tadi, harusnya kan informasi atau yang penting dulu yang dimasukkan, tetapi ini informasi yang terlupakan, yang penting malah tidak dimasukkan, malah informasi pendukung yang dimasukkan. Dan yang terakhir, urutan pesan tidak menunjukkan suatu kesatuan yang logis, jadi secara random. Pentingnya pengorganisasian yang baik itu buat apa sih? Nah, pentingnya pengorganisasian yang baik itu, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Jadi harus sinkron antara subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide pokok yang dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan semua informasi yang penting harus sudah mencakup. Jadi menjadi kesatuan yang utuh. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Nah, di poin ini, yang pertama ada mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Di dalam mengelompokkan ide-ide ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mulailah dengan ide, karena ide itu menjadi puncak dari sebuah pesan yang akan disampaikan. Nah, ide ini akan membantu kita untuk menetapkan tujuan dari suatu pesan. Yang kedua, nyatakan dengan poin-poin pendukung. Poin pendukung ditambahkan untuk memperkuat ide pokok. Jika tadi ide sudah ada, kita cari nih poin-poin pendukungnya apa supaya memperkuat si ide tadi. Yang ketiga, ilustrasikan dengan bukti, tambahkan bukti-bukti yang berhasil kita kumpulkan untuk memperkuat ide itu sendiri dan tujuan. Yang kedua adalah menentukan urutan dengan rencana organisasional. Di rencana organisasional ini ada 2 pendekatan yang akan dilakukan. Yang pertama ada pendekatan langsung secara deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal diikuti dengan bukti-bukti pendukung. Gunakan pendekatan ini jika reaksi dari audiens kepada kita selaku komunikator mendapat respon yang positif. Yang kedua ada pendekatan tidak langsung atau disebut dengan pendekatan induktif, di mana bukti-bukti muncul terlebih dahulu diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif. Jika tadi di deduktif, reaksi audiensnya itu cenderung positif, dan di induktif jika reaksi audiensnya itu cenderung negatif. Nah, dan yang terakhir ada 4 rencana organisasional untuk pesan-pesan singkat. Apa saja sih yang digunakan? Nah, rencana organisasional yang digunakan itu ada 4. Yang pertama ada direct request dengan reaksi audiens yang tertarik. Di dalam pembukaannya ini dimulai dengan permintaan atau ide pokok, isinya itu rinci atau detail, penutupnya rasa hormat dan adanya tindakan khusus. Yang kedua ada good news. Good news ini reaksi dari audiens kepada kitanya itu senang. Pembukaannya mulai dengan ide pokok atau good news-nya secara langsung nih, yang berita yang
senangnya yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Isinya itu rinci atau detail, penutupnya rasa hormat, referensi ke good news. Yang ketiga ada bad news. Bad newsnya ini reaksi dari audiensnya itu tidak senang. Pembukaannya mulai dengan pernyataan yang netral, nyatakan bad news dan beri saran positif supaya si audiens yang kita berikan bad newsnya itu tidak langsung down gitu. Isinya beri alasan yang rasional. Kenapa yaitu diberikan bad news, beri alasan yang rasional. Penutupnya dengan rasa hormat seperti itu. Dan yang terakhir ada rencana organisasional, pesan persuasif. Pesan persuasif ini reaksi dari audiensnya itu tidak tertarik. Pembukaannya mulai dengan pernyataan yang mengundang perhatian. Isinya tumbuhkan hasrat dari audiens, penutupnya perlu tindakan. Jadi untuk membujuk si audiens itu supaya tertarik kepada yang kita sampaikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.